Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gue pengen buat video ini sih dalam one take, tapi dalam referensi gue bisa bermanfaat buat kalian semua. Gitu. Sebenarnya ada satu software yang mungkin gue highlight gitu, yang selama gue pakai itu, yaitu namanya tuh Everything dari Vibe Tools gitu. Ini tuh sebenarnya tuh gini, kalau kalian ada masalah dalam hal kayak gini nih, apa namanya kayak buka file explorer atau my computer lah istilahnya di itu, lupa naruh file ataupun nggak tahu tempatnya di mana lain-lainnya, ataupun pengen preview secara menyeluruh nggak ke setiap folder tapi seluruh. Nah kalau di apa namanya di this PC ataupun my computer ataupun di explore gitu kan, kalau kalian ngetik di pencarian bagian atas atas kanan itu, jujur kalian bakal sebel karena apa? Lama-lama, kedua kadang itu nggak respon, lain-lainnya itu sering bermasalah gitu. Nah, ini toolsnya ini tuh sebenarnya itu buat kayak gitu, tapi dia lebih praktis, lebih cepat dan efisiennya lumayan besar gitu. Maksudnya kayak kalian gampang gitu. Nah, di sini itu ada yang versi beta, ada yang versi stabilnya gitu. Ada yang versi 64 bit, ada yang 32 bit, bisa portable, bisa yang biasa, ataupun yang versi light itu. Light yang istilahnya lebih ringkasnya lagi. Cuman ya gue paling yang jelas pakai yang installer biasa gitu. Gitu. Ini gue download biar kalian tahu apa namanya instalasinya kayak gimana gitu. Soalnya kan ada beberapa instalasi yang mungkin kalian harus perhatikan gitu. Bentar, ini kan gue udah buka tapi tunjukin yang inilah dulu. Kayak ini license agreement, terus taruh di mana apa namanya aplikasinya. Nah di sini itu apa namanya ada beberapa hal yang diperlu apa ya yang di garis bawah itu, bisa taruh data untuk apa namanya database-nya Everything itu di folder app data ataupun folder yang diinstalasinya, itu terserah kalian. Untuk yang indeksinya itu nanti Pak lewat administrator ataupun lewat service itu bisa. Makanya kalau service kalian setiap hidupin komputer itu nanti dia udah running sendirinya gitu. Jadinya kayak nggak usah perlu nunggu lama banget enggak itu. Dan kalau pakai yang run as administrator itu kalian buka, nanti kan ada prompt untuk kayak diizinkan menjalankan aplikasi ini apa enggak gitu. Nah itu nanti muncul. Biasanya kalau yang run as administrator paling butuh antara 1 menit 2 menit baru datanya muncul semuanya. Ataupun yang non NTFS indexing itu ya nggak usah, nggak perlu. Next, terus ini tinggal ada beberapa option itu kayak setiap memulai aplikasinya ngecek update-nya ataupun ditaruh di konteks menunya, lain-lainnya gitu. Bahkan sampai sebenarnya ini bisa dijalankan sebagai kalau kalian punya data di komputer lain dalam satu jaringan ataupun data server, itu nanti bisa di-load semua di situ. Tapi ya kita lebih fokusnya yang data sendirilah gitu. Nah kalau udah tinggal install gitu. Karena punya gue ini udah gue install, ya gue pribadi tinggal pakai sendiri aja. Nah kayak gini sebenarnya apa aplikasinya. Ini tuh jangan langsung muncul semuanya itu, tapi yang perlu digarisbawahi karena ini semuanya data yang muncul ini semuanya dari kayak punya gue ya kan, contoh dari C, D, E, G gitu ya, nanti kelihatan semua di sini gitu. Dan enaknya apa? Kalian nggak perlu nunggu waktu lama, tinggal ketik kayak contoh gambar. Nah, nanti ya banyak yang difilter yang gambar di mana aja gitu. Dan ini pun udah ditunjukin kalau oh ini filenya ini lokasinya di bagian drive apa, folder apa, bla 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 gitu. Ataupun kalian bisa nonton dari apa ya dari
cara date modified alias kayak tanggal pembuatannya ataupun modifikasinya kapan gitu. Dari size-nya bisa gitu. Tergantung kalian kalau ini ya, yang bagian kolom ini di klik kanan nanti ada option-nya itu. Selain itu, nah kebetulan karena ini enaknya untuk di desainer, untuk yang untuk yang bidang desainer ya. Ini tinggal scroll pencet control, scroll gitu, nanti bisa lihat kayak gini gitu langsung. Jadinya kayak kalian lupa taruh filenya ataupun pengen tampilin langsung semuanya, tinggal dibukain buka ini terus di zoom aja pakai control sama scroll mouse-nya gitu, nanti bisa kayak gini. Dan ini biasanya lumayan bermanfaat untuk kalau ada desainer banyak file desainnya yang mana gitu. Nanti ini kadang tergantung aplikasinya sih, itu juga ditampilin semuanya mana gitu. Selain itu sebenarnya ada fitur-fitur lain seperti kayak secara preview langsung ya bisa, tapi ya kadang juga lama-lama sih biasanya. Tapi kalau lebih baiknya tadi sih kalau gue pribadi langsung aja gitu, nggak usah preview kayak gitu tadi. Terus selain itu ada bisa difilter lagi itu kayak by model dokumen ya, kayak model filenya ya. Kayak ini kan menyeluruh. Kalau saya pengen cari yang audio nggak ada, ataupun yang file terkompresi atau file zip itulah atau RAM atau semacamnya. Dokumen bisa, ataupun kayak aplikasi bisa. Nanti tinggal milih aja ini formatnya model kayak gimana. Dan cara munculin ini itu salah satunya itu caranya itu adalah kalian bisa menuju ke ini, bagian apa sih, lupa. Bentar, gua agak lupa, sorry. Dan ini gua udah model one take ya, gua gak akan pindah kemana. Dan itu sebenarnya bisa tergantung kalian carinya kayak gimana, bahkan sampai performat pun bisa itu sebenarnya. Nah, bagian filter, gue lupa, sorry. Tinggal filter dicentang nanti bisa dipilih gitu. Apakah cuma model teks kayak teks tulisan gini doang, atau apa pengen cari model formatnya kayak gimana? Maksudnya kayak file formatnya doang gitu bisa. Itu kayak contoh gua kayak bintang titik kayak contoh JPG. Nah, nanti muncul semuanya JPG itu semuanya ya. Kalau enggak mungkin PNG, nanti semuanya muncul PNG. Intinya kalau pengen cari yang sebagai berdasarkan format doang, tinggal bintang titik aja, tinggal nama formatnya apa, kayak DOC ataupun DOCX ataupun ya semacamnya gitulah. Dan terus selain itu apa sih kelebihannya? Ini juga ya salah satunya ya, kalau kelebihannya ini bisa tadi yang gua udah jelasin, berdasarkan secara mencari data sejaringan yang tersambung gitu. Maksudnya gini, kalau katakanlah ada satu kantor yang beberapa komputer yang tersambung di satu jaringan itu, nanti bisa dicari secara langsung dari sini gitu. Nanti lewat FTP server ataupun HTTP server. Tapi gua jarang pakai ini karena memang gua pakai personal aja gitu. Ya selain itu ya di sini bisa diatur sesuai kemauan kalian untuk pengaturannya gitu. Dan kalau katakanlah ini kan bahasa Inggris gitu kan, memang ya gimana lagi. Ada beberapa bahasa gitu, ataupun nanti kalian bisa download bahasanya di sini.
di language packs gitu. Tapi gue udah tetap biasa pakai bahasa Inggris, ya udah pakai ini pengaturan secara personal apa ya, secara umum. Ada pengaturan secara UI-nya, home-nya, source lain-lainnya itu ada. Bahkan kalau katakanlah ada pengen yang di filter, yang drive ini nggak usah dicari, itu bisa nanti di indeks bagian NTFS, nanti bisa dihapus atau ditambahkan. Nanti bisa diatur di sini. Terus kalau pengen ada riwayatnya untuk pencarian di sini bisa. Terus untuk kayak pengen dibuat model kayak gimana, apa ya, backgroundnya kayak gimana, foregroundnya, tampilannya ini bisa diubah lah. Ataupun pengen nambahin apa namanya aplikasi ini di konteks menu itu bisa, tapi dengan catatan kalau pengen nambahin, saran gua instalasinya tadi itu nanti dibuat kayak berjalan secara services gitu, jadinya kayak otomatis di background gitu. Ya memang agak memakan RAM lumayan, tapi seharusnya nggak terlalu banyak lah untuk RAM yang dipakai gitu. Palingan berapa sih coba? Kalau di cache-nya gua ini paling ya 84-85 MB lah gitu. Jadinya nggak terlalu besar itu. Ya kalau gua pribadi karena memang pengen ngompres masnya kayak agak apa namanya sesuai kebutuhan aja gitu. Saya installnya itu secara ini apa namanya kayak perizinannya itu tadi lah, gitu. Nggak secara services. Ya seperti itulah. Selama gua itu pakai aplikasi ini sebenarnya mudah 5 tahun gua pakai aplikasi ini. Tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu dengan apa aplikasi ini secara manfaatnya kayak gimana lain-lainnya. Ya semoga aja ini videonya bisa bermanfaat untuk kalian, dari tips dari gua gitu. Karena ini jujur gua pengen sharing lain-lainnya biar bisa kalian menggunakan dengan baik lah gitu, bisa lebih optimal lain-lainnya gitulah. Oke, itu aja untuk video kali ini yang gua buat, semoga aja bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin kita ketemu di video selanjutnya kalau memang ada ide gitu, ataupun nanti kalau ada masukan ataupun saran bisa ditulis di kolom komentar kalian, kolom komentar gua. Oke, terima kasih. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.